Shalom Bapak Ibu Saudara, di part 1 kita sudah membahas tentang kisah kehidupan murid Yesus yaitu Petrus, Andreas, dan Yakobus. Saat ini di part 2 kita akan membahas kisah kehidupan murid Yesus yaitu Yohanes, Filipus, dan juga Bartolomeus. Mari kita akan membahas yang pertama yaitu Yohanes. Nama Yohanes dalam bahasa Yunani adalah Ioannes, yang berasal dari bahasa Ibrani Yokanan atau Yohanan, yang artinya pemberian Tuhan. Yohanes dikenal sebagai murid yang dikasihi Tuhan Yesus yang bersandar dekat kepadanya pada perjamuan Paskah terakhir. Yohanes 13 ayat 23. Yohanes adalah saudara Yakobus dan mungkin lebih muda dari Yakobus, sebab di kitab-kitab Injil namanya selalu disebut sudah Yakobus, kecuali beberapa bagian di dalam Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul. Tampaknya Yohanes sebelumnya adalah murid Yohanes Pembaptis, sebagaimana halnya dengan Andreas. Berdasarkan Markus 16 ayat 1 dan Matius 27 ayat 56, Salome adalah ibu Yohanes dan Yakobus. Dan jika dihubungkan dengan Yohanes 19 ayat 25, maka Salome adalah saudara Maria, ibu Tuhan Yesus. Dengan demikian, Yohanes dan Yakobus adalah saudara sepupu Tuhan Yesus. Tampaknya orang tua Yohanes dan Yakobus cukup berada, sebab ayah mereka, Zebedeus, adalah nelayan yang mempunyai orang-orang upahan. Markus 1 ayat 20. Sedangkan Salome adalah salah seorang perempuan yang melayani rombongan Tuhan Yesus dengan kekayaan mereka. Lukas 8 ayat 3 dan Markus 15 ayat 40. Yohanes adalah orang yang agresif dan mempunyai watak yang keras. Salah satu contoh kekerasan watak Yohanes adalah ketika ia mencegah orang yang mengusir setan demi nama Tuhan Yesus, sebab ia menganggap bahwa orang itu tidak termasuk muridnya. Tetapi Tuhan Yesus melarang Yohanes untuk mencegah orang tersebut. Bersama Petrus, Yohanes adalah murid yang disuruh Tuhan Yesus mempersiapkan perjamuan Paskah terakhir. Lukas 22 ayat 8. Di dalam Yohanes 18 ayat 15 diceritakan bahwa Yohanes mengenal imam besar. Bahkan sebuah tradisi berkata keluarga Yohanes memasok ikan untuk keluarga imam besar. Hal ini mungkin yang membuat para pengawal ragu-ragu menangkap Yohanes ketika mereka menangkap Tuhan Yesus. Yohaneslah satu-satunya murid yang berani tetap berdiri di dekat salib Tuhan Yesus, dan ia menyerahkan ibunya untuk diurus oleh Yohanes. Yohanes 19 ayat 26-27. Di gereja mula-mula peran Yohanes cukup kuat. Bersama Petrus ia menjadi pemimpin gereja terkemuka. Mereka memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi, lalu ditangkap, diperhadapkan kepada mahkamah agama. Kisah Para Rasul 4 ayat 13 dan 5 ayat 33. Bersama Petrus, Yohanes diutus kepada orang-orang Samaria yang telah percaya untuk menerima Roh Kudus. Kisah Rasul 8 ayat 14. Dan bersama Petrus dan Yakobus, saudara Tuhan Yesus, Yohanes adalah sokok guru jemaat mula-mula. Galatia 2 ayat 9. Menurut Tertullianus, seorang bapak gereja terkenal, mengatakan bahwa Yohanes dibawa ke Roma dan dimasukkan ke dalam kuali minyak yang mendidih. Tetapi Yohanes tidak luka dan Yohanes tetap hidup. Kemudian Yohanes dibuang ke sebuah pulau yang bernama Pulau Patmos, tempat di mana Yohanes menulis kitab Wahyu, Wahyu pasal 1 ayat 9. Tradisi menceritakan bahwa Yohanes memelihara ibu Tuhan Yesus, yaitu Maria, sembari mengembalakan jemaat di Efesus, dan ibu Tuhan Yesus meninggal di sana. Menurut Polikrates, gembala jemaat di Efesus, Yohanes itu meninggal di Efesus. Yohanes adalah murid Tuhan Yesus yang paling lama hidupnya. Mungkin inilah arti tersirat dari Yohanes 21 ayat 23. Yohanes adalah penulis Injil Yohanes dan juga menulis kitab 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan juga kitab Wahyu. Dengan demikian, Yohanes adalah murid Tuhan Yesus yang paling banyak menulis kitab suci. Yohanes dikenal sebagai rasul kasih yang banyak menulis tentang kasih.
Ini membuktikan wataknya yang keras itu telah diubahkan oleh Tuhan Yesus. Berikutnya kita akan membahas tentang Filipus. Nama Filipus berasal dari bahasa Yunani, Philippos, yang artinya pecinta kuda. Injil Yohaneslah satu-satunya sumber yang memberikan informasi yang cukup rinci mengenai Filipus. Tuhan Yesus pertama kali bertemu Filipus di Betania, di seberang sungai Yordan. Yohanes 1 ayat 28. Filipus kemudian mengenalkan Natanael kepada Tuhan Yesus. Yohanes 1 ayat 45-51. Ketika 5.000 orang berkumpul untuk mendengarkan Tuhan Yesus, Filipuslah yang bertanya kepada Yesus bagaimana mereka bisa memberi makan orang sebanyak itu. Yohanes 6 ayat 7. Pada kesempatan lain, sekumpulan orang Yunani datang kepada Filipus dan meminta dia mempertemukan mereka dengan Tuhan Yesus. Lalu Filipus meminta bantuan Andreas dan mereka berdua memperkenalkan orang-orang Yunani tersebut kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengadakan perjamuan Paskah terakhir bersama muridnya, Filipus meminta Tuhan Yesus untuk menunjukkan Bapa kepada mereka. Tuhan Yesus menjawab bahwa mereka sudah melihat Bapa di dalam Dia. Yohanes 14 ayat 8-9. Gereja mempunyai banyak sumber tradisi mengenai pelayanan akhir dan kematian Filipus. Beberapa sumber mengatakan bahwa ia melayani di Perancis dan yang lainnya menyebut ia melayani di Rusia Selatan, Asia Kecil atau bahkan India. Dalam buku yang berjudul Acts of Philip yang ditulis pada abad keempat Masehi, diceritakan tentang pelayanan Filipus di Hierapolis yang sekarang masuk wilayah Turki. Melalui khotbahnya dan kesembuhan yang ajaib, ia mempertobatkan istri wali kota Hierapolis menjadi Kristen. Hal ini mengakibatkan wali kota tersebut marah dan menyalibkan Filipus secara terbalik dengan kepala di bawah. Namun, sementara disalibkan, Filipus tetap berkhotbah sampai ia meninggal. Tradisi yang lainnya menyebutkan Filipus mati martir di Hierapolis dengan cara kepalanya dipenggal. Namun, hal ini belum bisa dipastikan. Berikutnya adalah Bartolomeus. Nama Bartolomeus berasal dari bahasa Yunani, Bartolomaios. Nama ini berasal dari dua kata Aram, Bar dan Tolmai atau Talmai. Dalam bahasa Aram, Bar artinya adalah anak lelaki. Karena itu, Bartolomeus artinya adalah anak Talmai. Alkitab tidak memberi gambaran mengenai Talmai, tetapi mungkin ia diberi nama mengikuti nama Raja Talmai dari Gesur. 2 Samuel 3 ayat 3. Beberapa pakar Alkitab beranggapan bahwa Bartolomeus memiliki hubungan dengan keluarga Ptolemeus yang berkuasa di Mesir. Teori ini didasarkan pada pernyataan Yerome, seorang teolog dan sejarawan gereja, bahwa Bartolomeus merupakan satu-satunya rasul dari kalangan bangsawan. Bartolomeus disebutkan hanya di dalam daftar para rasul di kitab-kitab sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Namun, banyak pakar Alkitab meyakini bahwa Bartolomeus sama dengan Natanael di dalam Injil Yohanes, dengan menganggap bahwa Bartolomeus sebagai nama keluarga Natanael. Sebab dalam daftar para murid di Injil Sinoptik, nama Bartolomeus selalu dekat dengan Filipus. Sementara Natanael adalah teman Filipus yang dia bawa kepada Tuhan Yesus. Nama Natanael berasal dari bahasa Yunani Nathanael, yang juga berasal dari bahasa Ibrani Nathan, yang berarti pemberian Tuhan. Ia berasal dari Kana di Galilea. Natanael meragukan kemungkinan Mesias datang dari Nazaret. Namun ia tercengang karena Tuhan Yesus mengenalnya setelah melihatnya di bawah pohon ara. Tuhan Yesus menyebut Natanael sebagai seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Natanael mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja Israel. Dan Tuhan Yesus menjanjikan kepadanya suatu penglihatan yang lebih besar, yaitu mengenai anak manusia sebagai pengantara Bapa dan manusia. Yohanes 1 ayat 45-41.
Nathanael termasuk salah satu dari 7 murid yang berada di pantai Danau Tiberias ketika Tuhan Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya. Yohanes 21 ayat 2. Menurut Eusebius, sejarawan gereja yang terkemuka, Bartolomeus atau Nathanael melayani di India dan meninggalkan sebuah kopi Injil Matius di sana. Tradisi lain menceritakan bahwa ia melayani di Ethiopia, Mesopotamia, Partia, dan Likaonia. Ia juga dikatakan membawa Injil ke Armenia dan menobatkan Raja Armenia, Ptolemeus, menjadi Kristen. Karena itu, Astyages, saudara Ptolemeus, memerintahkan mengeksekusi Bartolomeus dengan cara mengulitinya, lalu menyalibkannya secara terbalik dengan kepala di bawah. Itulah kehidupan murid Tuhan Yesus bagian yang kedua. Nantikan bagian yang ketiganya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.